perkenalkan nama saya Muta Zahra dari kelas BC 213 dengan NIM 21040751238. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari P3K. Sebelumnya saya akan menjelaskan pertolongan pertama menurut Wikipedia. Pertolongan pertama atau biasa disingkat PP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Pertolongan pertama merupakan pengembangan dari P3K. Adapun pengertian dari P3K adalah upaya atau usaha pertolongan juga perawatan bersifat sementara yang harus dilaksanakan sesegera mungkin oleh mereka yang bukan ahli atas korban yang menderita kecelakaan atau penyakit mendadak sebelumnya. Kemudian korban tersebut memperoleh pertolongan dari tenaga ahli seperti dokter maupun suster. Saya Syahgita Putri Farika akan menjelaskan tujuan dari P3K. Tujuan P3K adalah untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderita korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, dan mencairkan pertolongan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iksan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah P3K atau pertolongan pertama. Jadi pertolongan pertama atau bisa disingkat dengan P3K atau PP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis. Pertolongan pertama atau PP merupakan pengembangan dari P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K atau pertolongan pertama adalah pertolongan pertama dan segera diberikan kepada siapapun yang menderita penyakit atau cedera ringan atau serius, dengan perawatan yang diberikan untuk mempertahankan hidup atau mencegah kondisi memburuk ataupun untuk mendorong pemulihan. Ini termaksud intervensi awal dalam kondisi serius sebelum bantuan medis. Profesional tersedia seperti melakukan resusitasi kardiopulmoner atau CPR sambil menunggu ambulans serta perawatan lengkap untuk kondisi kecil seperti memasang plester pada luka. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Devi Ledianti. Saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar hukum P3K. Jadi, yang pertama itu pada pasal 531 KUH pidana berlaku bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan pertolongan tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Pada pasal yang kedua itu pasal 322 KUH pidana mengatur tentang kerahasiaan medis korban yang ditolong. Dengan adanya kedua landasan hukum di atas, baik yang mengatur tentang kewajiban melakukan pertolongan dan juga hak korban yang ditolong, maka setiap pelaku hendaknya selalu bertindak sesuai dengan prosedur penata laksanaan pertolongan pertama agar si pelaku tidak terjerat hukum atau padahal dia bermaksud mulia dan si korban dapat diselamatkan. Demikian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Israh Kimini Anas dengan NIM 2104075111026 dari kelas BC 213. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar P3K. Adapun prinsip pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan diantaranya, yang pertama, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Yang kedua, jangan mengerjakan tindakan meragukan hanya karena ingin melakukan sesuatu atau yang dibutuhkan. Yang ketiga, waktu sangatlah penting. Semakin cepat pertolongan diberikan,
maka akan semakin kecil bahaya yang akan ditimbulkan. Yang keempat, jangan menambah kerusakan. Yang kelima, jangan panik, tetap tenang. Perhatikan korban dengan baik. Jangan tergesa-gesa mengindahkan korban karena bisa saja satu langkah kecil akan memperparah keadaan. Bukannya menolong, malah membunuh korban. Yang keenam, berikan pertolongan dengan cepat dan tepat. Gunakan mata dan semua indera dengan sebaik-baiknya. Kemudian, ambil langkah yang paling tepat. Yang ketujuh, perhatikan keadaan korban. Apakah masih sadar atau pingsan? Selain itu, pada korban kecelakaan, perhatikan pendarahan korban serta luka-luka dan kemungkinan patah tulang yang dialami korban. Yang kedelapan, periksa pernapasan korban dan denyut nadinya. Pernapasan korban mungkin dalam keadaan yang tersengal-sengal atau bahkan bisa berhenti. Yang kesembilan, amankan korban di tempat yang aman. Dalam keadaan apapun, korban kecelakaan harus segera diamankan di tempat yang aman, sehingga tidak menambah kondisi lebih parah. Yang ke-10, segera bawa korban ke rumah sakit sesaat setelah memperoleh pertolongan pertama. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan bagian peralatan atau isi kotak P3K. 1. Plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak lepas. 2. Mitela. Mitela digunakan untuk menekankan terjadinya pembengkakan pada cedera. 3. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka korban. 4. Kasa steril. Kasa steril digunakan untuk membalut luka korban. 5. Gunting kecil. Gunting kecil digunakan untuk memotong kain kasa, perban, maupun plester saat menangani luka pada kulit. 6. Pinset. Pinset berfungsi untuk mengangkat benda asing pada luka. 7. Rivanol. Rivanol berfungsi untuk membersihkan luka. 8. Betadine. Betadine berfungsi untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman penyebab infeksi. 9. Sarung tangan lateks. Berfungsi untuk melindungi tangan dari kotoran, risiko kontaminasi, penyebaran kuman, bakteri atau virus, dan penularan penyakit. 10. Obat-obatan. Obat-obatan berfungsi untuk mencegah, mengurangi, dan menyembuhkan gejala penyakit pada korban. Perkenalkan, nama saya Devi Ledianti. Saya akan menjelaskan materi tentang tindakan-tindakan dalam P3K. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu 1. Panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tidak segera datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. 2. Hentikan pendarahan. 3. Mencegah dan mengatasi syok atau gangguan keadaan umum yang lainnya. 4. Mencegah infeksi pada korban. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang P3K. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.